warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirandika Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa Revolusi Kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai, ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah. Kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadi peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan, sebabnya disebut sebagai perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belanda lah yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar tersebut yang berhasil digelar. Masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak dipimpini oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh Perdana Menteri yang tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para pementeri kabinet. Pada masa ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi Meja Bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara keserikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti gerakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, pemberontakan Andi Asis di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan. Masa demokrasi liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUD 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUD 1950 ini adalah bentuk perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Karena Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun terjadi dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai berikut, yaitu pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950, dan pembentukan MPR dan DPA sementara. Masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin 5 Juli 1999 sampai 12 Maret 1967. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1999 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1999 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945. Dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan EMA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul UU nomor 19 tahun 1964, sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa Orde Lama terjadi pemberontakan besar, yakni G30S PKI.
Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966, yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga menggantikan Soeharto. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa Orde Baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur, yakni menjadi Provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Dilakukannya amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945 pada masa reformasi ini termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di atas, ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh, tapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Adapun faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, pertama yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dengan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan sumpah untuk menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang memperjuangkan bangsa dalam melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walau berbeda-beda tetap satu jua. Thanks for watching.